Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita langsung pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara, pagi ini di minggu ini adalah gini, seseorang sedang mengikutimu. Seseorang sedang mengikutimu. Ya, someone is following you. Wow. Jadi kalau kita dengar pesan Tuhan ini, kita jangan jadi takut dan jangan kemudian lihat ke belakang. Siapa yang ngikutin gitu ya. Ini bukan pesan horor, ya. Tetapi ini pesan ini bilang bahwa sadar atau nggak sadar, ada orang yang ngikutin kita, ya. Entahkah siapa, ya. Diri kita itu kan anak Tuhan, anak terang, ya. Ada orang yang ngikutin kita, ya. Mungkin kita nggak sadar, ya. Pesan ini ada lagi nih, siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Akan ada selalu orang yang mengamati dan kemudian mengikuti Anda. Dan ketika orang yang mengikuti dan melihat kita, apabila kita memberikan sesuatu yang dahsyat, maka dia akan ikut bawa. Dan sebaliknya, ketika dari diri kita keluar hal-hal yang salah, hal-hal yang gak benar, dan orang yang mengamati dan mengikuti kita juga akan berjalan mengikuti kita. Wow. Ternyata gini, setiap kita anak-anak Tuhan ada tanggung jawab. Bahwa sadar gak sadar, ada orang yang ngikuti kita baik benar maupun gak benar. Ya. Saya ingat ketika saya masih kecil ya, maksudnya saya kan suka diajak mama saya untuk pergi ke toko belanja gitu ya. Kan mama saya dulu suka ngejahit, kadang-kadang cari bahan, ya beli ini beli itu. Nah ya salah satu anak atau beberapa anak dibawa, tetapi saya ingat saya pernah dibawa. Dan kemudian ya karena diajak keliling-keliling Bapak Ibu Saudara, lama-lama ya anak kecil bosen juga ya, apalagi anak cowok bosen juga ngikutin. Akhirnya dari jalan bersebelahan dengan mama saya, akhirnya saya berjalan di belakang. Dan akhirnya karena capek saya berjalan dengan nunduk aja gitu. Pokoknya ya udah dia ngelangkah kemana saya ikuti langkahnya. Nah karena saya berjalan menunduk, saya cuma melihat kakinya aja melangkah. Karena lelah juga, saya mengikuti kaki yang dari belakang. Dan apa yang terjadi ketika saya sampai di sebuah tempat, saya angkat kepala saya bilang, ternyata itu bukan mama saya. Saya ngikuti langkah yang salah. Karena kan mirip kan sepatu perempuan gitu ya. Dan saya panik di situ, saya cari, waduh di mana mama saya? Ya ternyata saya mengikuti tante-tante yang lain. Artinya itu bisa terjadi kan dalam kehidupan kita, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengikuti, ataupun ada orang yang mengikuti, jangan sampai dia salah mengikuti seseorang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, oke kita langsung baca ayatnya aja ya. Ini apa yang jadi landasan yang menjadi pesan Tuhan buat kita, landasan ayatnya adalah Filipi 3 ayat 17. Ya. Saya mau ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Ternyata kalau kita perhatikan surat serupa atau kalimat serupa itu ditemukan di banyak surat-surat Rasul Paulus. Dia selalu nggak lupa untuk menyampaikan ikutilah teladanku. Wow, ini luar biasa ya. Nah latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus memberikan arahan yang sangat jelas kepada jemaat yang dia dirikan ya, bahwa jemaat yang dia dirikan itu harus mengikuti teladan dia. Wah ini kan luar biasa ya, ini nggak mudah. Ya Rasul Paulus dengan jelas tahu bahwa tanggung jawabnya itu bukan cuma sekedar mendirikan jemaat. Tanggung jawab Rasul Paulus bukan sekedar ayo isi penuh bangku-bangku di tempat ibadah gitu. Nah, tanggung jawabnya bukan semata-mata itu ya. Ternyata gini, dia menyadari bahwa di dalam dirinya dia punya tanggung jawab, yaitu menjadi teladan yang baik untuk diteladani oleh jemaat Tuhan. Ya. Jadi bukannya ia sedang menyombongkan diri bahwa nggak ada yang lain yang layak dijadikan teladan selain aku. Oh bukan itu. Dia hanya menyadari bahwa maju mundurnya seseorang itu bergantung pada pribadi siapa yang dia ikuti. Ya, jadi prinsip follow the example adalah akan selalu terjadi. Ikuti contoh, ikuti teladan. Wow, ya saya ngomong ini, saya lagi ngeberat-beratin diri sendiri, tetapi ini menjadi pesan Tuhan. Ya,
Percaya atau enggak, Bapak Ibu Saudara, akan ada selalu orang yang berjalan di belakang kita dan orang di belakang yang berjalan mengikuti belakang kita, ada orang lain yang mengikuti dia. Tapi Rasul Paulus juga Bapak Ibu Saudara bukan orang yang sesumbar bahwa ikut teladan dia pasti paling baik punya gitu. Bukan itu maksudnya. Satu hal ya Bapak Ibu Saudara, dia bukan lagi ngomong kosong atau ngomong sombong, tetapi Rasul Paulus dia bilang gini, kalau kita buka satu lagi suratnya 1 Korintus 11 ayat 1, sebetulnya gini, kenapa dia bisa berani berkata, ikutilah teladanku, karena ternyata gini, dia juga mengikuti teladan Kristus, dan dia menyadari bahwa pentingnya orang percaya mengikuti teladan Kristus. Ketika orang percaya mengikuti teladan Kristus, baru dia bisa berkata kepada orang lain, yuk ikuti teladan aku, karena aku sendiri pun mengikuti teladan Kristus. Ya, jadi rahasia kenapa jemaat Tuhan, jemaat yang didirikan harus mengikuti teladannya Rasul Paulus. Karena gini Bapak Ibu Saudara, ternyata dia juga selama itu juga lagi mengikuti teladannya Yesus. Ya, jadilah pengikutku karena aku pun adalah pengikut Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris imitate me. Ya, just as I also imitate Jesus. Wow. Ya, jadi bukan hanya terhadap jemaat Filipi aja, jemaat Korintus pun dia bicara, kepada jemaat Tesalonika pun dia bicara seperti itu. Jadi kuncinya adalah karena Rasul Paulus mengikuti teladan Yesus. Meskipun Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kan bukan murid langsung dari Yesus kan. Yang murid langsung, yang ngelihat langsung Yesus kan itu 12 murid. Yang selalu ada bersama-sama dengan Yesus dan dia melihat langsung apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus praktekkan, dan mereka lihat. Dan ada istilah jarak antara 12 murid dengan Yesus itu hanya selangkah aja. Ada istilah juga bilang begini, murid-murid yang 12 itu mukanya kena debu daripada langkah kaki Yesus yang karena mereka berjalan begitu dekat. Tapi Rasul Paulus adalah pribadi yang gak pernah berjumpa sebetulnya sama Yesus. Ya, jadi artinya gini, ketika murid-murid Yesus sedang mengikuti Yesus secara langsung, bukannya Rasul Paulus belum lahir, cuman dia ada di tempat yang berbeda karena dia adalah kelompok yang berbeda dan belum murid Yesus. Tetapi yang luar biasa, melalui kebenaran firman, melalui hubungan yang dibangun dalam tuntunan Roh Kudus, dia belajar banyak dari Yesus. Wow, ini luar biasa. Ya. Sehingga nggak heran Bapak Ibu Saudara, di Alkitab Perjanjian Baru kita sebagian besar surat ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, betapa banyak tuh Yesus ajar dia lewat hubungan yang dia jalin. Wah, ini kan luar biasa. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus berkata, yuk ikuti teladanku karena aku pun mengikuti teladan Yesus. Nah, Rasul Paulus menyadari bahwa betapa penting teladan yang harus diberikan kepada siapapun. Ya, khususnya kepada mereka yang adalah jemaat yang dia dirikan tentunya. Ya. Karena sama halnya dengan prinsip parenting Bapak Ibu Saudara, kita yang udah berumah tangga dan udah berkeluarga, maksudnya yang punya anak. Kan kita juga tahu bahwa anak kita itu belajar bukan dari apa yang kita katakan. Ya kan, betul kita berkata-kata kepada anak kita. Tapi mereka akan mudah menangkap bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Anak saya yang kecil, yang laki-laki dari SD itu udah pakai gel, gara-gara apa? Gara-gara ngelihat saya tiap hari pakai gel, Bapak Ibu Saudara. Meskipun dia belum ngerti apa gunanya pakai gel, tetapi apa yang saya colek gel itu dia ikut colek pagi itu dan dia pakai yang di rambutnya, sehingga teman-temannya berkata, wow pakai gel nih kamu ya gitu ya. Satu kali dia sekolah buru-buru gak sempat pakai gel, temannya bilang, kenapa lupa pakai gel ya katanya. Karena yang lain anak-anak kecil kan rambutnya gak ada yang pakai gel. Kenapa? Dia ngelihat dari apa yang saya lakukan. Nah, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, ternyata yang paling mudah mereka tangkap bukan apa yang mereka dengar dari mulut kita, tapi dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ajarkan. Wow. Dan Rasul Paulus ngerti itu. Itulah sebabnya selain dia seorang yang cakap mengajar, Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat yang dia dirikan akan belajar banyak bukan dari apa yang dia katakan, ucapkan, tapi dari apa yang dia lakukan. Dalam cara apakah jemaat meneladani Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Apakah dari cara berpakaiannya kah? Apa dari cara rambutnya kah? Rasul Paulus nggak ada rambut ya. Apakah dari cara pembawaan dirinya kah? Apa dari cara mengajarnya kah? Ya, yang pasti Rasul Paulus nggak meminta jemaat untuk meneladani sisi eksternalnya.
Karena dari sisi eksternal Rasul Paulus pernah tulis dalam satu suratnya, secara penampilan aku sama sekali tidak menarik. Ternyata Rasul Paulus rindu supaya mereka belajar dari apa? Meneladani apa? Kualitas hidupnya. Meneladani apa? Prinsip dan prinsip spiritualnya, ya, pengajaran spiritualnya, ya. Mengejar Tuhan yang ada di depannya dengan sepenuh hati. Dia mau jemaatnya belajar untuk mengejar kedewasaan di dalam Kristus dan meneladani Kristus agar dapat mengenal Kristus dan memperoleh Kristus. Ya, wow, luar biasa. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus bukannya seorang yang lagi enak-enak dan berkata ayo ikuti teladanku. Enggak, dia pun lagi mengejar Kristus. Dia pun lagi meneladani Kristus. Dia pun lagi belajar sesuatu. Sampai aku mengenal Kristus dan memperolehnya. Makanya ada satu surat di Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9 bilang gini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wah, ini keren banget ya. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara, ada dua alasan kenapa Rasul Paulus meminta jemaat Tuhan meneladani dia. Yang pertama karena memang sangat dibutuhkan satu teladan agar untuk dapat mempelajari sesuatu. Dibutuhkan teladan untuk bisa sesuatu kayak yang tadi saya sampaikan. Untuk anak kita waktu masih kecil itu bisa sesuatu, maka dia perlu lihat kita melakukannya. Sama dengan guru di sekolah. Ketika dia lagi mengajarkan murid untuk menulis, kan si guru juga menulis dulu di depan. Tinggal murid melihat, oh ini loh. Maka murid melakukan apa yang gurunya tulis di depan. Atau ketika lagi mengajarkan suatu kata baru atau suatu bahasa yang baru, maka gak mungkin dapat belajar sendiri karena perlu ada suara yang menyuarakan daripada bahasa itu. Sehingga murid bilang, oh ternyata mengatakan itu adalah seperti ini. Jadi artinya dibutuhkan teladan agar dapat mempelajari sesuatu. Ya. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara 12 murid Yesus yang terkenal itu dalam tempo 3,5 tahun. Mereka belajar banyak. Padahal kalau 3,5 tahun kan sebetulnya kan masa yang sangat singkat kan ya. Dulu saya pernah sampaikan kan 3,5 tahun ya, 3 tahun lah SMP aja 3 tahun. Nggak dapat apa-apa, terlalu banyak gitu maksudnya selama 3 tahun kan. Ketika posisi kita sebagai seorang murid harus perlu SMA 3 tahun lagi. Dan kemudian harus lanjut. Tapi murid Kristus, murid-murid Yesus pada waktu itu. 3,5 tahun Yesus keberadaan di bumi. Dia belajar banyak. Kenapa? Dia full 24/7, 24 jam, 7 hari. Setiap hari dia berjumpa. Bukan dia berjumpa. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka belajar banyak di situ. Nah sekarang gini, murid-murid Yesus ada bersama Yesus 24 jam selama setiap hari. Sepanjang tahun. Siapa yang ada bersama-sama kita selama 24 jam setiap hari sepanjang tahun? Dan sekian tahun. Siapa kira-kira? Pasangan kita lah. Anak-anak kita lah. Meskipun gak 24 jam tetapi ada satu rumah bersama-sama. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memperhatikan kita. Dan kita adalah orang yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Seharusnya bukan 3,5 tahun aja, berpuluh tahun. Seharusnya ada pelajaran yang berharga sekali yang mereka pelajari dari masing-masing kita. Katakan amin. Oke. Yang kedua, tadi kan ya belajar apa sih? Dua alasan kenapa Rasul Paulus meminta jemaat untuk meneladaninya. Karena apa? Sangat dibutuhkan satu teladan untuk dapat mempelajari sesuatu. Yang kedua gini, dibutuhkan seorang pemimpin yang terlihat nyata. Yang sedang membawa anggotanya ke sebuah tujuan. Kita bayangkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pak, kan udah ada tiang awan, tiang api, betul. Tapi tetap ada Musa. Tapi kemudian Musa digantikan ada pemimpin yang baru, Joshua. Ada orang yang perlu menerjemahkan Tuhan, maksud Tuhan kepada umat Tuhan. Ada orang yang perlu mengarahkan kemana arah langkah ketika dia menerima dapat pesan dari Tuhan. Kemana mereka harus melangkah. Perlu ada orang. Ya. Dibutuhkan seorang pemimpin yang terlihat nyata. Nah sekarang pertanyaannya di yang kita bersama-sama 24 jam setiap hari sepanjang tahun berbelas tahun. Ya. Adakah arahan dari sang pemimpin untuk membawa kita? Nah nanti di bagian dalam ya, nanti di bagian dalam. Oke, ini jadi pesan Tuhan. Bahwa ketika pesan Tuhannya adalah bahwa ketika dunia sedang diliputi kekacauan dan berbagai macam krisis.
Ya, dunia kan mengalami krisis, ya berbagai krisis terjadi di dunia. Ya, dunia penuh dengan segala macam maksudnya, ya termasuk ke krisis kepemimpinan dan keteladanan. Ya dunia lagi mencari ya sosok, ya bangsa kita juga lagi mencari. Dibutuhkan orang-orang yang datang dari umat Tuhan. Nah, dibutuhkan orang-orang yang datang dari umat Tuhan, para pengikut Kristus ini, yaitu orang-orang yang telah mengikuti teladan Kristus untuk apa? Untuk berani tampil sebagai contoh. Karena kalau enggak ada dari pihak kita umat Tuhan yang berkata, ayo ikuti teladanku, dan kita banyak malu-malu kucing, enggak berani berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apa jadinya dunia tanpa orang yang berani berkata, ikuti teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Sayangnya di dunia ini banyak sekali orang-orang yang di luar Kristus yang lebih berani berkata, ikutilah teladanku, dibandingkan para pengikut Kristus. Tapi hari ini kita belajar sama-sama ya, bahwa ternyata di luar sana butuh penerang jalan. Butuh apa? Penerang jalan. Dunia gelap gulita, ya jangan pikir dunia lah sekarang di luar lagi terang, sinar matahari, malam banyak lampu. Oh enggak, kondisi spiritualnya gelap gulita. Dan butuh penerang di luar sana. Jadi hari-hari ini dunia membutuhkan figur yang benar. Ya, mengapa perlu dikatakan apa artinya? Tadi saya bilang perlu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berani berkata, harus berani tampil sebagai contoh. Kenapa? Ada kata berani karena gini, nggak banyak orang yang berani berkata seperti Rasul Paulus. Banyak orang berteori mengajarkan tentang kebenaran, tapi ternyata nggak banyak yang menghidupi apa yang diajarkan. Di Alkitab ada, memang gini Bapak Ibu Saudara, di Alkitab mencatat orang-orang yang mengalami pertumbuhan yang berbeda, ya, ketika melihat ada sosok yang patut diteladani secara langsung. Ya nggak usah jauh-jauh lah soal Musa, ada Joshua. Joshua belajar dari mana sih? Joshua belajar banyak dari Musa. Dia nggak puas kalau cuman mendengar bahwa aku dapat pesan dari Tuhan, kata Musa. Joshua bilang, bukan hanya aku mau dengar dari Musa, aku pun mau dengar langsung. Maka apa yang dia katakan? Maka dia turut menyembah bersama Musa. Wow, luar biasa. Dia belajar dari mana? Dari sosok Musa. Joshua belajar dari Musa. Ya, kemudian ada Timotius yang belajar dari keteladanan Rasul Paulus, dan banyak anak-anak rohani Rasul Paulus lainnya yang belajar dari keteladanan Rasul Paulus. Tapi ternyata gini, ada juga orang-orang yang seharusnya belajar sesuatu dari orang-orang yang Tuhan sediakan di zamannya. Tetapi gini, ada orang-orang ternyata gak memanfaatkan, gak belajar sesuatu dari orang-orang yang sebetulnya Tuhan udah sediakan buat mereka. Misalnya siapa? Di perjanjian lama ada Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Selama berjalan dengan Abraham itu sebetulnya kesempatan Lot belajar banyak. Lot gak menyadari bahwa dia ternyata cuma ngikut Abraham aja. Tapi gak meneladani Abraham. Terbukti ketika mereka suatu hari harus berpisah. Ternyata ketika dia berpisah, Lot gak bisa melakukan apa-apa. Dia gak bisa berpikir seperti Abraham berpikir, dia gak bisa memutuskan seperti Abraham memutuskan, akhirnya mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Ketika bersama-sama Abraham, dia gak menyadari bahwa dia sedang ikut menyembah Tuhannya Abraham. Ketika Abraham membangun mezbah tanpa disadari, Lot ternyata sedang ikut-ikutan Abraham lagi membangun mezbah. Tapi ketika akhirnya suatu hari mereka berpisah, ternyata Lot gak tahu bagaimana membangun mezbah. Lot gak tahu bagaimana menyembah kepada Tuhannya. Karena selama ini ternyata Lot cuma ikut-ikutan aja. Dan akhir hidup Lot kan kita udah tahu ya, peristiwa Sodom dan Gomora, bagaimana Lot punya anak yang adalah keturunan Moab dan Amon. Ya. Terus kemudian siapa lagi? Ada Yudas. Selama bersama-sama dengan Yesus, bersama murid-murid yang lain kan ini kesempatan langka kan. Ya ampun. Kita nih zaman gereja Tuhan di zaman sekarang ini kan, kita menyembah sosok yang kita gak pernah lihat secara langsung kan. Yudas, kita kalah sama dia. Dia ketemu, dia tidur bareng, dia jalan bareng, dia dengar langsung perkataan Yesus. Tapi sayang dia gak belajar banyak. Bukannya dia dengerin gurunya dan melakukan dan menghidupi apa yang gurunya katakan, dia jual gurunya. Kemudian di zaman Rasul Paulus kan ada Demas.
Demas yang akhirnya meninggalkan Rasul Paulus dan memutuskan untuk ikut dunia katanya. Padahal dia punya bapak rohani yang luar biasa itu Rasul Paulus. Ya. Nah, banyak contoh lah Bapak Ibu Saudara. Oke, kita langsung aja. Beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya. Someone is following you. Seseorang sedang mengikuti kita. At least satu orang. Bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, ada kuasa di dalam keteladanan yang baik. Ini bicara tentang the power of good example. Ada kuasa di dalam keteladanan yang baik. Filipi 3 ayat 18 bilang begini, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kalau kita baca di satu perikrop di Filipi 3 ini, kita melihat bahwa ternyata ini sebetulnya pergumulan Rasul Paulus. Kenapa dia berani berkata, ayo ikuti teladanku, karena ternyata gini, banyak dia mendapati orang-orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang berjalan gak tentu arah, gak jelas tujuan. Yang dulu karena Kristus akhirnya berseberangan dengan Kristus. Dan dia melihat banyak sekali contoh-contoh terjadi di masa itu. Sehingga dia menyadari bahwa orang-orang ini perlu keteladanan, perlu tuntunan. Ya, dari orang yang bisa mengajarkan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pernah gak kita jalan di luar tentunya bukan di dalam. Dan kita melihat ada puting beliung. Ya, puting beliung itu bukan yang seperti kan ada di wilayah Amerika yang tornado yang ancur-ancuran menghancurkan, meluluh-lantakkan rumah-rumah di sebuah kota, di sebuah desa. Nah, tentu kita pernah melihat ya angin puting beliung tapi dalam skala kecil. Itu ya cukup untuk membuat kita mata kelilipan. Ya. Apalagi di luar berdebu, kemudian ada angin yang berputar ya. Dengan cepatnya kan keliling dan itu menyapu kotoran semuanya di jalanan dan penglihatan pandangan kita begitu susah melihat ketika ada angin ya yang berputar yang menyapu seperti itu. Kadang-kadang mata kelilipan Bapak Ibu Saudara ya, kemasukan debu, kemasukan kotoran sehingga susah melihat. Dan kita dan saya percaya kita pernah ya, rasanya pernah, mestinya ya. Mengingat itu umum sekali terjadi ya. Nah, sekarang pertanyaan gini. Bagaimana keadaan kita waktu kita menghadapi itu kan susah ya. Mau jalan kita menutupi hidung kita dengan tangan, dengan sapu tangan ya, sapu tangan atau sekarang masih ada sapu tangan, kemudian atau tisu atau apapun mata ya kita dan susah kelihatan. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan adalah gini, di luar sana keadaan dunia adalah seperti itu. Ya ini gak bicara soal literal tetapi bicara soal dunia itu bising, riuh, kotor, berantakan dan susah, pandangan itu begitu kabur. Dunia itu saya katakan gelap dan berantakan. Ya, kalau lihat dari kondisi spiritual yang terjadi di dunia. Sulit melihat sesuatu. Artinya gini, betapa hari kita sekarang mengerti mengapa kita perlu seseorang yang ada di depan kita yang memudahkan itu kita berjalan. Kenapa? Kondisi dunia menghalangi pandangan kita untuk melangkah. Apalagi melangkah dengan benar. Sehingga waktu Rasul Paulus berkata ikutilah teladanku karena dia menyadari bahwa kondisi dunia. Banyak orang yang susah melihat, banyak pandangannya kabur, sulit melangkah ke jalan yang salah. Itulah sebabnya Rasul Paulus sebenarnya bukan, saya sampaikan, bukan lagi sombong. Dia bilang gini, yuk sini, ikut aku gitu maksudnya. Jalanku aman, jalanku akan mencapai kepada tujuan Tuhan. Maksudnya itu Bapak Ibu Saudara. Kembali ke kalimat, nah ini ke sini. Ternyata menarik di dalam versinya The Message ya, tetapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalimat ini nih, saudara ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di dalam versi The Message dia bilang begini, ayo dekat-dekat dengan aku. Ya. Penerjemahannya kurang lebih gini, ayo dekat-dekat dengan aku dan lihat aku. Perhatikan mereka yang telah berlari di lintasan yang sama dengan aku. Tapi banyak di luar sana yang berlari dengan mengambil lintasan yang berbeda. Mengejar tujuan yang lain. Apa yang mereka inginkan adalah cara mudah. Mereka membenci salib Kristus. Dan cara mereka yang mereka tempuh, cara mudah yang mereka tempuh adalah kebinasaan. Jadi sini Rasul Paulus lagi menggambarkan bahwa banyak orang yang berjalan ke arah yang salah. Karena sulitnya pandangan.
Jadi butuh, sebenarnya gini, orang-orang di luar sana tuh butuh arahan sebetulnya. Karena mereka di luar sana sulit untuk melihat. Saya ingat juga pernah saya pulang dari luar kota, di jalan tol tentunya ya, Jakarta-Bandung. Waktu itu udah larut, waktu itu cuaca juga buruk, waktu itu mata juga udah mengantuk. Sulit untuk melihat garis di jalan. Dan buat saya, satu hal yang paling mudah untuk bisa terus berjalan mengendari kendaraan adalah ketika ada kendaraan di depan. Di situ saya baru mengikuti karena ada lampu belakangnya. Dan itu memudahkan daripada saya susul itu mobil dan kemudian saya akan berjalan dalam kegelapan lagi yang susah untuk melihat. Saya lebih memilih untuk berjalan di belakangnya. Karena di situ memudahkan saya, asal ada sinar-sinar merah itu saya ikuti. Nah akibatnya gini, kalau dia nyungsep saya ikut nyungsep. Tetapi dunia seperti itu Bapak Ibu Saudara, butuh ketika orang sulit untuk melihat, dia butuh sesuatu yang bisa menuntun dia. Nah, tapi nuntunnya ke arah mana nggak tahu. Itulah sebabnya maka kita mulai mengerti kenapa Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku karena engkau nggak akan celaka, engkau akan sampai ke tujuannya Tuhan. Di sini kita mulai mengerti kalimat itu. Ya, ternyata oh ya bukan lagi sombong, dia lagi mau menuntun orang supaya jangan kesasar. Orang yang sulit untuk melihat di luar sana butuh tuntunan. Ya. Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ketika orang mengikuti teladan yang benar, nah tadi kan ingat kan di poin itu kan the power of a good example ya. Ketika orang mengikuti teladan yang benar, maka ternyata gini, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan spiritual kita ya. Mungkin setiap kita pernah mengalami pengalaman itu kan, dulu waktu belum kenal Kristus. Bagaimana hidup kita, sama saya juga belum mengenal Kristus, bagaimana hidup saya. Tapi ketika ada orang yang berkata, ikuti teladan aku. Ini loh aku ajarkan ini sama kamu. Ternyata ada kuasa di dalam keteladanan yang baik. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Ya. Ada kehidupan spiritual, ada lonjakan besar terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya menemukan, wow aku menemukan jalan. Aku menemukan Kristus. Karena Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mulai jelas arah langkah kehidupan saya dan saya percaya kita semua. Wow ini luar biasa kan. Jadi ada kuasa di dalam keteladanan yang benar. Karena gini Pak, pada dasarnya gini Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kita nih manusia ini kan didesain untuk melakukan pekerjaan yang benar. Ya kan? Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi artinya kita ini didesain untuk melakukan pekerjaan Kristus. Nah jadi waktu kita berjumpa dengan seseorang yang mengajarkan sesuatu kepada kita yang berasal dari Kristus, nah ternyata klop lah. Karena memang kita didesain untuk itu. Makanya ini kan pelajaran yang pesan beberapa minggu yang lalu kan DNA ya, apa DNA kita. Ternyata gitu ya, lewat proses kelahiran baru. Maka DNA Kristus bekerja di dalam diri kita. Wow. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan buat kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besarnya Tuhan. Jadi artinya kita didesain untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah ketika dulu belum kenal Tuhan, maka ketika mengikuti arahan yang salah, sama seperti mobil sedan yang didesain untuk berjalan di atas aspal yang mulus. Tapi ketika dipakai di jalan berbatu-batu kan rontok. Sama. Ketika manusia nggak jelas arahannya dan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar Kristus, rontoklah kehidupannya. Dia nggak didesain untuk hidup seperti orang-orang di Sodom itu. Anaknya pun nggak didesain untuk hidup, tetapi karena nggak ada arahan, nggak ada keteladanan yang jelas dari keluarga Lot, maka anak-anaknya mengikuti kehidupan gaya hidup orang Sodom di sana. Akibatnya apa? Rontok nggak mereka suatu hari? Suatu hari keluarga ini rontok. Karena mereka sesungguhnya tidak didesain untuk mengikuti kehidupan dunia. Nah ternyata gini, di luar sana ketika nggak ada yang berani berkata, ikutilah teladanku, aku dapat jalan. Engkau cari jalan, aku punya jalan. Kan di luar sana kan berseru minta jalan itu kan. Nah ternyata kalau kita udah punya jalan, nah waktu kita serukan kepada mereka, aku punya jalan yang kau cari itu. Maka kehidupan mereka, kalau mereka tangkap itu, kehidupan mereka nggak akan rontok. Jadi yang pertama, ya,
Ada kuasa dalam keteladanan yang baik. Yang kedua, ada orang-orang yang mengikuti akan turut berjalan dengan aman. Yang pertama, ada kuasa di dalam keteladanan yang baik. Yang kedua, ada orang-orang yang mengikuti akan turut berjalan dengan aman. Ya, di Filipi 3 ayat 17. Ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya. Oke, kalau kembali ke pertanyaan di awal. Sekarang, jadi kita mulai paham nih. Siapa yang kira-kira ngikut kita? Siapa yang sedang mengikuti Bapak Ibu Saudara? Nah, kita mulai mikir, oh iya ya, ternyata ada yang mengikuti. Ya. Apapun status Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, pesan ini untuk kita semua. Katakan amin. Ya. Begitulah cara Tuhan mempersiapkan kita. Ya. Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara di Corps Marinir, di USMC, ya, United States Marine Corps di Amerika, kan salah satu pasukan khusus yang terkenal kan dari Marine ya, dari Marinir, Navy Seals tapi umumnya Bapak Ibu Saudara ini diajarkan di banyak ketentaraan di banyak negara bahwa gini, ketika tentara ditugaskan di sebuah daerah konflik, ya kalau tentara Amerika di Afghanistan, di mana-mana ya, di Irak atau di mana, di wilayah-wilayah konflik. Nah, cara tentara yang lagi bertugas berpatroli itu ternyata ada istilah gini, mereka harus berjalan bersama-sama di dalam sebuah tim, dalam sebuah regu mereka. Nah, waktu mereka berpatroli, mereka tuh berjalan bukan lagi berkelompok. Ya, mereka berjalan beriring-iringan. Jadi satu berjalan di depan, di belakangnya ada satu orang, di belakangnya satu orang, di belakang satu orang. Nah, orang yang berjalan di paling depan itu disebutnya point man. Dan tugas point man ini gak mudah. Ya. Ini kan daerah konflik kan, di mana musuh bisa aja lagi menyelinap di mana-mana, bersembunyi di mana-mana. Bisa aja ranjau ditebarkan di banyak tempat. Nah, maka tugas point man ini adalah gini, dia yang harus memimpin patroli mereka itu, dan dia harus yang sangat sigap dan waspada sekiranya di depan ada musuh yang lagi menjebak atau ada ranjau di setiap langkah mereka, di mana dia jika selain membawa senjata, dia membawa satu alat yang detektor ranjau. Nah, orang yang di belakang dia tinggal mengikuti setiap langkahnya. Kalau dia telapak kakinya menginjak di jalan ini aman, maka yang di belakang dia mengikuti telapaknya, persis menginjaknya di situ. Jadi langkahnya benar-benar diikuti langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah, demi langkah. Apabila si point man ini, dia teliti dan dia bisa memperhatikan mana yang aman dilalui, maka seluruh rombongan ini akan sampai di tujuan selamat, aman. Tapi apabila si point man ini ceroboh, maka waktu dia salah menginjak, akibatnya apa? Meledaklah satu orang di depan, enggak, meledaklah satu rombongan itu. Jadi artinya tugas point man ini bukan yang enggak mudah, berat. Dia harus mencari jalan, harus mencari jalan. Nah, itulah gambarannya Bapak Ibu Saudara, kurang lebih ya. Ada tanggung jawab besar pada orang yang bersangkutan tadi, point man tadi, untuk membuat jalannya lurus dan jalannya aman dan jelas ya. Karena dia tahu nyawa orang-orang yang berada di belakangnya dia itu sangat tergantung sama dia. Nyawa orang yang di belakang dia itu bisa hilang kalau dia ceroboh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kita diingatkan, khususnya para pemimpin-pemimpin di dalam keluarga. Nah, Pak Ishak udah ngomong itu lagi deh. Khususnya para pemimpin keluarga. Anda itu point man. Katakan amin. Wow, luar biasa. Anda punya tanggung jawab yang gak mudah untuk membawa anggota keluarga Anda. Anda tuh pembuka jalan.
Dan Anda harus berjalan di jalur yang benar. Ada istilah gini, Yu salah jalan, meledak ya anggota keluarga Yu. Yu nyasar, rombongan di belakang Yu nyasar. Tapi kalau Anda ikut jalan Tuhan dengan benar, rombongan di belakang Anda akan berjalan dengan benar. Ya. Makanya waktu Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Yesus. Rasul Paulus lagi bilang begini, Yesus adalah pointman aku. Dia yang berjalan di depan aku. Dia yang buka jalan buat aku. Dia yang menyingkirkan ranjau-ranjau itu. Siapa ranjau-ranjau itu? Ranjau-ranjau waktu kita berjalan di luar sana, itu semua isinya banyak ranjau. Seseorang bisa meledak seketika. Seseorang bisa terperosok seketika. Seorang bisa memberikan dirinya untuk mengikuti tawaran yang ditawarkan dunia. Itulah ranjau-ranjau dunia. Dan dia berkata, aku berjalan di dunia ini karena aku mengikuti Yesus karena dia adalah pointman buat aku, istilahnya. Dia buka jalan buat aku. Dan aku pun saat ini, kata Rasul Paulus, karena dia masih hidup, aku masih terus mengikuti arah kemana Yesus yang adalah pointman aku. Dan sementara aku mengikuti Yesus, aku adalah pointman buat jemaat yang aku dirikan. Dan sementara Rasul Paulus berkata, ternyata gini, banyak dari antara kita yang berfungsi sebagai pointman bagi anak-anak, bagi istri anak-anak kita. Kecerobohan kita membuat mereka meledak. Ketidakmampuan untuk menangkap apa yang Tuhan percayakan akan membuat anggota keluarga akan meledak. Atau gak usah bilang meledak lah, kayak apa aja ya. Menjadi nyasar dan ketentu arah. Dan ingat, orang yang nyasar dan ketentu arah, tadi saya sudah sampaikan, mereka akan mencoba menggapai sesuatu. Anda pernah lihat ada orang kelelep di kolam renang? Pernah lihat gak ada orang kelelep dengan santai? Sok tuh, mau kelelep itu. Enggak, dia akan mencoba menggapai apa yang dia bisa gapai. Kelemahan seorang pointman yang adalah pemimpin seharusnya membuat anggota keluarganya gelagapan dan dia coba akan raih apapun juga. Kalau yang diraihnya benar. Kalau kita pengen anak-anak kita menangkap tujuan Tuhan seperti Timotius, di mana ada Rasul Paulus. Sebetulnya Timotius dilahirkan dari sebuah keluarga yang gak jelas ayahnya. Ayah Timotius adalah seorang Yunani. Ibunya seorang Yahudi. Dan dia dibesarkan dari seorang ibu. Dan ada nenek yang beriman. Tetapi tetap Timotius adalah seorang yang gamang. Karena dia gak jelas ayahnya ada di mana. Dan orang Yunani kebanyakan adalah para pelaut. Ya. Kalau orang Yunani cerita lagunya nenek moyangku, orang pelaut, nah orang Yunani. Banyakan pelaut, para pria-pria itu. Dan Rasul Paulus dibesarkan tanpa ada ya ayah yang selalu bersama-sama dengan dia. Tapi bersyukur yang luar biasa. Ya. Jadi gini, seharusnya yang menjadi bapak rohani adalah orang tua jasmani, bapak jasmani. Tapi ketika ketiadaan bapak jasmani, maka harus ada bapak rohani. Dan dia bersyukur dia berjumpa dengan Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus yang siap untuk menjadi teladan buat hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata gini, dampak daripada keberadaan Rasul Paulus dalam hidup Timotius kan membuat hidup Timotius kan menjadi luar biasa kan. Nah buat Bapak Ibu Saudara, buat para pria, para pemimpin rumah tangga, ketika Anda ada di dalam rumah tangga, disinilah tugas kita untuk menjadi pointman buat anggota keluarga kita. Ya. Ada istilah gini, masa depan anggota keluarga kita itu tergantung pemimpinnya. Kalau kita pengen anak kita menjadi dahsyat dan luar biasa, kita nggak usah mikir gimana caranya. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana aku menjadi teladan buat anak-anakku. Wow. Karena gini, salah satu strategi yang dilakukan iblis untuk menghancurkan sebuah generasi, bahkan dia mencoba menghancurkan generasi ke generasi. Buat iblis gampang. Hapuskan pemimpin dari keluarga. Hapuskan seorang pria, hapuskan seorang ayah, hapuskan seorang suami dari keluarga. Ada 3 cara penghapusannya. Dengan menyingkirkannya secara fisik. Ya seperti Timotius kan, ayahnya kan secara fisik gak ada. Nah, saya gak tahu kan masing-masing keluarga. Kan ada yang, ada sih Pak tapi gak tahu di mana. Nah itu kan secara fisik dihilangkan.
Nah sadarilah bahwa itulah salah satu strategi yang dilakukan iblis, menyingkirkan pemimpin. Dan entah pemimpinnya lagi aktif di mana. Yang kedua, selain menyingkirkan secara fisik, dia melemahkan di dalam spiritualnya. Dia akan melemahkan disingkirkan secara emosional. Sehingga ada pemimpin atau kepala rumah tangga yang nggak ada emosi. Ya, diam. Itu salah satu, ternyata gini, apabila Anda menemukan itu salah satu strategi yang dilakukan iblis. Dan yang ketiga, dia singkirkan secara spiritual. Kehidupan rohaninya dibuat lemah. Nah sekarang pertanyaannya gini, apakah kita mau lagi dipakai sama iblis untuk dilemahkan secara fisik, secara emosional dan spiritual? Kalau kita menyadari bahwa ternyata itu pekerjaan iblis, aku lawan. Aku gak akan biarkan iblis untuk beracara sedikit pun dalam rumah tanggaku. Aku harus bangkit. Aku harus menjadi seorang point man yang akan membawa istri anak-anakku ke tujuannya Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus di dalam salah satu suratnya, dia bilang begini, 2 Timotius 3 ayat 10. Ternyata anak rohani Rasul Paulus kan bukan Timotius saja. Ada banyak ya, ada Epafroditus, ada Titus, dan ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Apa yang dia berikan? Dia katakan gini, tapi engkau telah mengikuti ajaranku. Wow, ini keren banget. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalau hari ini Tuhan percayakan generasi-generasi muda, mari kita siapkan generasi itu menjadi generasi yang luar biasa. Ya, Indonesia aja lagi menyiapkan ya Indonesia Emas 2045, di mana di situ nanti akan beracara anak-anak muda dari Indonesia. Nah kita anak-anak Tuhan, jangan mau ketinggalan, ikut ambil bagian di situ. Gimana cara menyiapkannya? Persiapkan seorang pemimpin, persiapkan pemimpin di dalam rumah tangga yang adalah menjadi point man. Dan dengan dia berani berkata, ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Maka lihat, akan ada anggota-anggota keluarga, akan ada anak-anak yang luar biasa lahir dari keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.